firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai 5. Yesaya 1 ayat 1 sampai 4. Demikian penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berkelaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ya, jadi ini surat Yesaya yang dicatat berdasarkan penglihatan dan menceritakan kondisi bangsa Yehuda dan Yerusalem ataupun bangsa Israel secara umum, yang memperlihatkan keluh kesah Tuhan terkait dengan bangsanya yang dibilang di sini membelakangi Dia dengan perilaku yang ditunjukkan dalam ayat 3 dengan membandingkan dengan hewan. Jadi dalam ayat 3 ini Alkitab ini mencatat bagaimana kondisi bangsa Israel yang waktu itu lebih buruk dari hewan. Lebih buruk dari hewan. Dan kondisi inilah yang melatar belakangi kemudian ini sebetulnya suatu peringatan keras dari Tuhan. Tapi oleh karena pada perjalanan bangsa ini tidak mendengar, dan kemudian terjadilah sesuatu yang membawa bangsa ini menderita yang amat sangat. Nah, apa yang menjadi renungan, atau mungkin kita coba lihat situasi yang saat ini gitu ya. Kalau di perikop ini dibilang bagaimana seekor keledai itu jelas gitu mengenal palungan. Palungan itu tempat dia mesti makan gitu. Lembu itu mengenal betul pemiliknya. Nah, itu hewan itu begitu. Jadi dia tahu persis siapa, lembu itu tahu persis dia siapa miliknya, sehingga ketika pemiliknya itu memanggil, dia akan datang. Artinya dia bisa menempatkan diri pada pemiliknya, connect-nya. Keledai juga begitu. Dia tidak berada di palungan yang disediakan oleh orang lain, tapi oleh tuannya. Tempat makan gitu, tempat makan rumput. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang gitu ya? Apakah dunia ini masih sinkron? Atau kondisi ini
kalau kita lihat, artinya dalam perikop ini sebetulnya menempatkan orang pada posisi yang tepat. Kalau kita lihat Android, banyak kali ya perselingkuhan. Jadi kalau misalnya ada orang terjadi perselingkuhan, katakanlah perselingkuhan orang pacaran yang katanya sebentar lagi dia akan menikah, tapi kemudian melakukan selingkuh. Nah ini kan persis seperti yang disebutkan ini. Sebetulnya kondisi ini kondisi yang ya tidak seperti hewan tadi gitu ya, tidak seperti hewan tadi, masih di bawahnya. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja dalam satu pekerjaan, misalnya dia bekerja di satu toko, tapi dia tidak berada di toko itu. Nah ini juga persislah kondisi yang tidak seperti hewan tadi, yang mestinya dia bekerja ya misalnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit luar negeri itu pegawai rumah sakit itu tidak boleh pegang handphone ya. Kalau di Indonesia ini banyak yang pegang handphone. Nah ini kan tidak menempatkan pada posisi yang sebenarnya. Dalam perikop ini diilustrasikan di bawah dari hewan. Misalnya orang ya, ini sekarang ini soal perkawinan ini cukup banyak disorotin. Orang katanya kerja kantor, nggak taunya ke KP. Nah ini kan juga tidak menempatkan orang yang bekerja di kantor mestinya berada di kantor, bukan di KP. Nah katanya arisan, nggak taunya ketemu dengan orang lain. Nah itu yang banyak di Android, mungkin yang paling. Atau mungkin istri-istri tidur bukan di kamar suaminya. Nah ini kan juga tidak menempatkan diri pada, tidak seperti lembu tadi yang mengenal hewan, atau keledai. Lembu yang tidak mengenal pemiliknya, keledai yang tidak mengenal palungannya ya. Atau orang-orang ya, orang sekolahan dibilang sekolah tapi kok di tempat rekreasi. Nah ini kan sudah tidak seperti keledai lagi. Atau mungkin orang bekerja ya siang tapi kok malam dia kelayapan. Nah ini kan udah di bawah dari hewan tadi. Walaupun ada juga orang memang bekerja untuk malam ya, bekerja malam. Nah kondisi-kondisi ini kayaknya cocok dengan sekarang ini ya, seperti yang disampaikan oleh firman ini. Satu kondisi yang sebetulnya punya lebih rendah dari lembu. Nah kalau dilihat dari perikop ini selanjutnya bahwa ada ancaman. Nah kita nggak tahu nih negara ini nanti akan ada bencana besar apa gitu ya. Nah beberapa waktu yang lalu ada terjadi longsor di kampung apa dia, Naraka, apalah itu di pinggir Danau Toba sana, ada kakaknya gitu. Terjadi banjir bandang katanya. Banjir bandang. Ya, banjir bandang yang sebetulnya air itu kecil, sungai itu kecil. Sungai itu kecil. Tapi yang dibawa itu batunya itu seperti kulkas, lebih besar dari itu. Gimana itu, Chris? Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, apakah sesuatu sudah terjadi di sana? Nah, menurut informasi nggak tahu betul apa tidak. Ada satu aliran yang menyembah berhala. Nah, itu di situ ada satu aliran agama yang menyembah berhala. Nah, kalau kita lihat di internet ada itu desa yang tidak berpenghuni. Ya, desa yang tidak berpenghuni.
baik di Jawa maupun di Jakarta juga ada itu. Kampung Vietnam katanya itu ya. Nah, itu juga punya latar belakang bahwa daerah itu tempat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perjudian, prostitusi dan sebagainya. Dan kemudian daerah itu tidak berpenghuni. Ya. Saya kira itu juga yang terjadi di peristiwa di Yerusalem. Bagaimana Yerusalem ketika bangsa ini dibuang, maka Yerusalem itu seperti ya kuburan gitu ya. Nah, jadi dalam perjanjian lama ini diilustrasikan seperti lembu gitu ya. Kalau kita mengalih kepada perjanjian baru, bagaimana peristiwa Golgota, orang-orang yang percaya itu menjadi budak. Yang tadinya menjadi budak setan, menjadi budak Tuhan. Hamba setan menjadi hamba Tuhan gitu ya. Jadi hamba Tuhan. Orang percaya menjadi hambanya Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan kondisi ini tadi? Jadi sebetulnya sekarang ini cukup banyak gitu ya. Cuma mungkin juga ada orang yang jemaat Tuhan yang sebetulnya sudah berada di hamba setan tadi. Oleh karena dia tidak menempatkan, tidak mengenal di mana dirinya. Sebagaimana lembu tadi yang mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tapi itu tidak terjadi lagi. Itu sudah di bawah dari kondisi ini. Orang yang mengaku mungkin Kristen, tapi sebetulnya dia budak setan. Oleh karena tidak menempatkan diri pada posisi. Termasuk juga lah bagaimana orang-orang yang mungkin di pasar sana gitu ya. Dia jualan sayur, tapi sibuk dengan HP-nya. Nah, mungkin banyak juga pembeli itu yang ya malas juga gitu ya. Nah, ini kan jadi sesuatu kerugian besar. Nah, kalau dia karyawan, ya mungkin akan di PHK. Tidak ada perusahaan yang suka menerima karyawan yang sering mengalihkan pekerjaannya kepada hal-hal yang bukan menjadi tugasnya. Ya, yang menjadi tugasnya. Nah, saya kira itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Ya, termasuk dalam hal penggunaan Android ini. Banyak orang merasa terlalu lama ya untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi orang merasa terlalu singkat ketika dia sedang mengamati Androidnya. Belajarlah untuk menjadi hamba Tuhan dan bukan menjadi hamba setan. Ketuahan kalak si magikan kata di bata dengan semakin saya pas kita tetap hari. Haleluya. Amin.